Ya, raw ini. Oh. Tes 1 2 3 4. Jadi kita selamat datang di podcast Lepas Kontrol. Kita ngobrol bebas tanpa rem. Ngobrol bebas tanpa batas. Pokoknya ngomong tentang permasalahan hidup ya. Sekarang kita ini ada di mana nih, Il? Kita ada di La Turbi Coffee and Kiting Kitchen. Oke, terima kasih. Kita sudah dibolehin tadi, saya minta izin. Terus kita mau ngobrol nih masalah hidup Mail. Loh, masalah aku bukan masalahmu. Kamu ada permasalahan ya? Nggak ada sih, nggak ada masalah. Ini keluarkan aja, kan sesuai dengan beatmu kan. Kalau sedih dikeluarkan kesedihannya. Kalau marah dikeluarkan kemarahannya. Tapi kalau malu jangan keluarkan kemaluannya. Beat ya. Jadi sudah masih aktif stand up, Mas? Kok stand up sih? Ini kan kita ini lagi apa namanya? Kan kita jelaskan dulu ya. Aku itu pendiri podcast Lepas Kontrol. Jadi hari ini kita sama Mail kemarin nemanin supaya negasin. Sebenarnya sebelumnya ada Wira yang dorong aku tuh untuk bikin cuma podcast. ada aplikasinya sih di cuma belum ada keinginan tuh. Nah, hari ini diwujudkan di jalan RA Kartini ya. RA Kartini. Ya, mudah-mudahan kita bisa konsisten bikin dan kita dapat sponsor besar, kita ke nasional. Iya. Targetnya kita nasional. Kita tag dulu Bang Pras Teguh, Deddy Kobuser, Denny Sumargo. Kita butuh nih bantuan dana untuk membesarkan podcast Lepas Kontrol. Iya. Oke. Jadi kita ngomongin apa nih? Prabowo, Jokowi. Ngomongin kayaknya Prabowo gini. Aku kalau mau cari bahasan nih. Iya. Kenapa gimana pendapatmu kalau misalnya 17 Agustus nanti orang nih siswa baris berbaris tapi pejabatnya aku kemarin loh. Aku kan di Lampung Mangkurat. Ya. Di Lampung Mangkurat tuh ada namanya Hotel Nur Asri. Hotel Nur Asri itu bagian dari tempat menginapnya Paskibraka Putri. Ya. Di situ. Nah, kebetulan di situ ada aku di situ. Terus ada satu kakak pembinanya. Nah, aku tanyain tuh kenapa tuh gerakan, kan tahu kan gerakan apa namanya? Gerakan Paskibraka tuh kan zaman dulu sama zaman sekarang tuh agak beda. Iya. Ya kamu tahu sendiri kan beda. Iya. Pernah ngeliatin nggak? Pernah merhatiin nggak? Pernah. Misalnya kayak di gerak jalan di mana Istana Merdeka. Betul. Nah, itu kan kaki sama gerak tangan tuh berbarengan. Betul. Nah, sekarang tuh yang kuliah tuh hampir berbarengan, bukan lagi berbarengan, tapi hampir berbarengan gitu gerak tangan. Misalnya kalau zaman dulu tangan kanan gerak, berarti kaki kiri gerak juga. Itu secara berbarengan. Nah, sekarang beda. Tapi nggak tahu sih boleh apa enggaknya ya. Kalau kita kasih tahu kan ini kan setiap jadi bilang kakak pembinanya itu setiap kabupaten, provinsi sama di nasional tuh beda-beda gitu bilangnya. Oh. Sebenarnya nggak masalah sih, bebas aja tuh, ruang tanpa batas kan. Cuman buahnya tuh ada memang panduan tetapnya masalah ini yang aku tanyakan nih. Ketika ini pertanyaan di Facebook ya, bukan pertanyaanku. Oh iya. Nah, ada orang berbaris, tapi pejabatnya nih pakai tenda. Oh itu maksudmu? Aduh. Masa nggak ngeh? Astaga, dicerna dulu, Il. Aduh. Kirain. Nah itu menurutmu gimana? Kalau kita kan netral aja. Ada maksudnya bahasannya. Aku sempat jawab juga di Facebook tuh. Itu gimana menurutmu? Waduh, gimana ya? Ini banget sih. Terlalu timpang sih sebetulnya ya. Ya merasakan. Tapi kan di setiap undangan upacara kemerdekaan RI itu bagian pejabat di depan, terus bagian depan tuh biasanya instansi kayak buan Satpol PP, buan dinas pemadam kebakaran atau mana lagi biasanya tuh yang buan PGRI. Sebenarnya jawabnya gampang, Indah, berbelit-belit. Bukan.
ini belum masuk intinya. Jadi secara intinya masyarakat tuh kadang ada yang nggak ikut juga di upacara tuh, gitu masalahnya. Kalau untuk apakah itu jadi ketimpangan, tergantung masyarakat sama pemerintahnya, ya kan ya? Kamu terlalu retorika, langsung aja tembak. Kalau misalnya kan di tempat pejabat tuh tenda. Bertenda. Kan banyak sepuh lah. Banyak sepuh. orang tua. Dan habis itu ada kegiatan lagi tuh. Nah. Kalau kan baris berbaris itu langsung bubar aja kan. Sudah disediakan konsumsi. Sudah disediakan duit pembinaan ya kan. Disediakan kostum atau apa. Dan kalau yang berbaris itu yang instansi-instansi yang berbaris itu sudah maksudnya sudah kewajibannya mereka tuh. Kalau masyarakat tuh nonton aja. Sebenarnya mudah kayak gitu aja. Itu karena aja maksud sama masyarakat nggak adil aja. Adil kan belum tentu adil di mata. Beda-beda. Iya, begitu maksudnya. Relatif. Gitu aja jawabnya maksudnya. Nah, kalau musim kemarau nih, kita pindah lagi bahasan. Musim kemarau nih. Jauhnya dari musim kemarau gimana? Kita menanggapi isu-isu yang ada aja. Musim kemarau nih. Ini belum ada hujan lagi ya? Ya. Aduh, kalau musim kemarau nih yang paling diribetin itu biasanya buat pemadam ya. Aku sehari ini aja sering dengar bunyi pemadam tuh. Masih roll kan tuh? Oh, masih. Seberapa menit sudah? Sudah 6 menit. Baru 6 menit. Nah, aku punya bagaimana kalau kita menggunakan damkar itu untuk kan ini sawah-sawah lagi kering nih. Iya. Nah, damkar itu kita telepon aja damkar nih. Siram, kan ada bapak mama itu punya sawah tuh. Kering tuh. Jadi telepon aja damkar, coba-coba nanti besok. Boleh kan minta bantuan siramkan tas sawahku supaya enggak gagal panen. Aduh. Alhamdulillah kita bisa Itu bahasan pertama tadi upacara ya, upacara. Kenapa pejabat itu pakai tenda? Yang berbarisnya itu enggak. Kenapa enggak sama-sama panas? Sudah terjawab tadi ya. Kemarau juga bisa kita isengin damkar untuk membantu sawah bapak. Terus bahasan apa lagi nih keresahanmu? Oh, yang rame nih, futsal. Futsal. Tamparan kemarin. Siapa tuh? Predik Dale. Itu menurutmu gimana? Itu harus disanksi sih. Kalau aku sih komen kemarin tuh ya, komen sih sarkas sama satir. Iya. Sengaja aku mancing kan. Iya. Kan perbuatan itu tidak dibenarkan kan? Ada terpancing Rifki. Gue bilang kan, ini dipukul kan, tang, Predik Dale kan? Bukan Predik Dale mukul, nampar. Tang gitu nah. Ya, jadi itu gue komen gini, maafkan aja sesama manusia, hilap aja itu. Hilap aja itu. Terus Rifki komen, tidak bisa itu, yang balas komen gitu sampai 20-an bro. Itu berapa yang nge-like? Sini ku tampar kamu. Nge-like baru tahu ngomong hilap. Banyak. Aku kan selalu kontra. Ibarat kayak pengacara, kita harus meskipun dia salah, harus ada yang bela. Karena aku pernah nonton film tuh, cuma orang yang udah punya dosa lah, orang yang bisa menghakimi. Nah gitu. Berarti di antara salahnya itu pasti ada benarnya. Di antara benarnya pasti ada salahnya gitu loh maksudnya. Gimana maksudmu? Predik Dale gimana? Bener aja kah dikasih sanksi? betul aja sudah. Nah, Betul aja itu. gara-gara itu aku jadi tahu itu Komnas jadi tahu kerja ya kan. Oh, ada hukuman seperti ini ya. Di final-final sebelumnya mana? Soalnya aku pernah ikut final juga, Il. Nah, itu ditampar juga aku tuh gara-gara main keras. Kamu ngapain tuh pas itu? Final waktu jadi mahasiswa YN Antasari Banjarmasin final lawan adik tingkat. Wah, tensinya tinggi tuh. Aku dimusuhin itu bawah tingkat. Dalam lingkup kampus kan? Nah, lingkup kampus. Kalau lingkup pesantren dulu itu aku lawan
Kota Baru rasanya. Tuh sampai kelahi sama temanku, Bro. Dia hand depan gawang, aku apa namanya? Kartu merah. Oh, kamu panas-panasin kayak Rooney dan Ronaldo itu nah gitu. Jadi sempat terpisah kan. Iya. Wah, ini kita lanjut aja ya. Lanjut. Aman aja nih. Terus apa bahasannya? Predik Dale selesai enggak? Selesai secara karir atau Kalau secara karir kan dia bagus saja sebenarnya mainnya. Kan memang tensinya tinggi memang final itu. Tensinya tinggi. Pas buhan siapa? Windu Taka menang udah ngegolin 3-0 tuh. Bilal itu kan Bilal FC. Mungkin karena akibat ketinggalan gol itu mungkin makin panas. Aku sih nonton pertandingannya ya. Aku nonton di live. Nonton di live. Kebanyakan orang yang komen-komen itu nggak nonton. Cuma tahu mukulnya aja. Makanya santai aja. Kamu nggak kenal juga kan maksudnya. Nggak usah terlalu membela gimana. Sudah ada lembaganya yang ngurusin itu. Nggak usah terlalu Bro. Ini ketika Nah, apa lagi nih? Mau ngomongin apa nih? Jadi futsal sudah. Futsal, kemarau. Upacara. Apa lagi nih? Masalahmu? Ayo. Tuh, aku masih belum terbuka sama masalahku ya. Kalau kita tuh cari masalah, sebetulnya hidup itu udah ada yang mau minta maaf kah? Minta maaf secara live. Apa tuh? Secara podcast kamu mau nggak minta maaf sama seseorang? Maafkan aku ya guys kalau aku ada salah guys ya. Banyak salahnya guys. Ini leher. Makan. Ya, di kafe mana ini? Laturbi Coffee and Kitting Kitchen. Oh, ini. Kita setting. Nah. Tuh. Iya. Aman. Iya. Kita apa itu nanti lagi? Ya, lanjut. Lanjut. Di 0,5 dulu. Ini tempat apa aja, Il? Ini tempat nongkrong bisa juga. Dia ada angkringan, ada jual bakaran, ada kopi shop, kedai kopi. Dulu di sini Wisbel juga kan? Wisbel. Iya, Wisbel dulu. Cuma dihancur lagi kayaknya. Di sini Wisbel kan dulu? Di sini Wisbel kan? Lain ya? Enggak, lain Wisbel yang begini. Orang UMKM dulu. Di sini ada kayaknya. Aku masih ingat Rita. Suaminya istrinya Edwin dulu pernah kan. Kalau yang ku tahu itu yang kayak modelan Wisbel itu yang di Kartini dekat ini. Pas yang sekarang udah dibeli sama Acong itu nah. Oh, enggak tahu sih ya. Tapi kalau ini pembicaraan nasional ada enggak? Pembicaraan nasional lain apa ya? Kayak Ruben Sarwenda, enggak penting itu. Enggak penting. Kita udah ngurusin berita artis. Iya. Timnas gagal masuk semifinal. Aku kalau bola sih agak kurang kurang ngikutin ya. Karena kekecewaanku di AFF 2010. Aku nggak lagi percaya bola Indonesia. Mau kayak apapun dia diaspora kah apa kah, nggak percaya aku. Sudah berharap betul ya. Itu lagi gacor-gacornya 2010 tuh. Sama kayak Yuka Theo itu kecewa juga. Yuka Theo yang Reza Arab maraton. Dia sama kayak aku. Kecewa di final Piala AFF itu. Kan ada terindikasi lah kan dapat Alphard gitu. Jadi kalau sudah dikuasai masalah indikasi ada dikuasai mafia, jadi aku itu masalahnya. Itu sudah sama kayak kalau masalah bola itu aku sudah nggak ada lagi loh, maksudnya nggak terlalu fanatik kayak dulu kan. Fanatik sama Liverpool. Ini maju Liverpool bukan? Iya, sudah hapus. Hapus. Karena sudah puas kan lihat juara Liga Inggris, lama kan udah lihat. Soalnya sekarang Liverpool dukung LGBT. Yang terbaru LGBT di Grogot. SMP, anak SMP.
Masa aku nggak tahu, aku cuma tahu dari Saiful tuh ada komunitasnya LGBT. Kenapa maksudnya? Nah, aku paham juga tuh kayak apa tuh. Ntar aku ambil tisu dulu. Ya. Jadi ada komunitas LGBT di Pasir, khususnya Grogot nih. Dari siapa tahu, Il? Aku dari Facebook. Facebook. Kabar di Instagram. Instagram. Oh ya. Apa itu? Kabar pasar apa namanya? Info pasar. Coba buka info pasar. Ya intinya apa? Daripada kita mencari kan. Intinya tuh ada komunitas LGBT di pasar gitu nah. Ah, Dia tuh di kalangan anak SMP kayak gitu kurang lebihnya. Info pasar. ngerinya ya. Iya. Ada berapa orang anggotanya? Itu buat kalian semua yang ada di Grogot. Berapa tuh? Mana beritanya? Bentar. Mana beritanya? Nah, nggak ada. Hoax Belum. berarti nih. Ada. Nggak ada. Ada. Jangan membuat hoax, bro. Ada. Bebas ngobrol, lepas, tapi jangan hoax ya. Pokoknya di sini kemarin. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Alhamdulillah. Pasir. Nih. Kemunculan komunitas LGBT di kalangan pelajar di Pasir picu kekhawatiran orang nih, ya kan? Apa ini? Nggak bisa dipencet. Nah, tuh. Komunitas penyuka sesama jenis LGBT yang melibatkan anak ditemukan di Kabupaten Pasir. Berdasarkan temuan tersebut, fenomena ini diketahui telah masuk ke ranah sekolah menengah pertama SMP di Tanah Grogot. Masuk ke SMP sudah kayak apa menurut Tapi Mbak? itu masih berita kan, belum fakta kan. Kita baca komen. Ya, baca komen. Ada Komennya ada apa? anti LGBT Pasir. Gas, cari. Wah, ini mau dicari sama buan anti LGBT Pasir nih. Terus ada yang komen dari Gas cari. Dari Capstore Bawang Dayak, Gas juga aku tahu nih. Yang owner. Banyak bunga daging di sini. Di Oh, pantai. terus dari Ensa Putra, tunggu kamu ya, anak anjing. Nggak apa-apa nih ngomong gitu nih. Nggak apa-apa, bebas ngobrol, lepas. Tapi tanggung jawab sendiri. Astaga, malam Kamis aku lewat nih lagi. Ya. Dari Puji 307. Astaga, malam Kamis aku lewat sama suami depan Pemda. Ada yang berpelukan cowok sama cowok depan Pemda, tahu kan yang di kursi Kan biasa cowok sama cowok. Jadi kamu enggak, maksudnya ada yang pelukan kayak gitu kan, pelukan persahabatan maksudnya. Bukan lagi, bro. Enggak, kalau like komen aja nggak ada videonya, nggak ada buktinya, nggak bisa. Kalau model pelukannya Kalau dalam hukum pidana itu ada saksi, ada bukti. Kalau cuma komen aja nggak bisa, Bang. ya memang kesaksian dari salah satu komentator di Komentator. jadi orang yang komen itu kan komentator namanya. Iya. Nah, Iya, bola kali ya. jadi dia bilang tuh berpelukan cowok sama cowok di atas motor. Di atas motor berpelukan. Yang satu cowoknya berdiri, yang satu ceweknya di atas motor. Kayak apa tuh? Jangan spekulasi, bro. Kalau di situ masih spekulasi. Kalau belum info A1 nggak usah di-share. Tapi menurutmu bagaimana tuh dengan peristiwa seperti itu? Tapi Ini kan masih embrio. Itu masa kamu percaya komentar kayak gitu? bukan percaya anda percaya, cuman kita tuh harus waspada. Ya, itu Harus maksudnya waspada, kembali itu ke opinimu. Nah, Maksudnya komentar ya sekedar komentar. Orang Iya. bisa membuat. Aku juga pun bisa manipulasi untuk memancing orang. Nah, yang penting opinimu apa? ya opiniku jangan sampailah ada komunitas lebih tinggi. Kamu pribadi masih suka perempuan enggak? Suka banget. Berapa korbannya? Jangan begitu. Enggak maksudnya. Aman, bro. Maksudnya berapa korban yang kamu bikin sakit patah hati? Jangan.
Nggak ada ya? Gak usah ngomong itu deh. Mati kah? Enggak. Kedengaran. Oke, kita ngobrol selanjutnya apa? Itu sudah 4 bahasan ya. Oh sekarang kamu lagi Apa? Seberapa marah mamamu kamu durhakain? Sudah, aku baik-baik aja. Oh, baik-baik aja. Sebenarnya aku eksperimen aja kemarin. Eksperimen. Apakah betul kalau kita melakukan perbuatan dosa durhaka sama orang tua, kita itu dapat sial? Ternyata sial. Sial ya. Nah, aku sudah minta maaf. Nah, sebelum ditetapkan hukum Islam itu kan harus Iya. dicari dulu. Iya. Kenapa haram babi? Jadi kenapa haram babi itu Nah, haram? ada dulu orang yang melakukannya. Nah, habis itu dilarang gara-gara perbuatan itu melampaui batas. Gimana tuh melampaui batas tuh? Contohnya aja kayak misalnya apa ya, kaum terdahulu kan, Nabi Lut aja. Nah, itu babi haram apa alasan haramnya? Loh, itu kata temanku Marus, sebelum ditemukan hukumnya orang menghukumi haram, mubah, halal tuh. Ada dulu orang yang melakukan dan dia terkena. Ternyata tidak banyak manfaatnya, malah banyak mudaratnya. Setuju kan enggak? Nah, aku tanya dulu ini, kenapa itu tidak menjawab secara ilmiah atau kenapa babi haram? Loh, aku nggak perlu menjawab secara ilmiah, Il. Nah, ya. Tapi kan kita ini jadi iman itu lebih tinggi. Kamu kemanusiaan kah atau iman yang kamu duluin? Yang dulu kan Ah. keimanan. Nah, kamu jawab sendiri sudah itu keimanan. Ya. Contoh. Jadi Kalau- kamu ntar dulu. Kamu keimanan atau kemanusiaan dulu? Kalau agama berdasar kalau agama berdasarkan kemanusiaan, ya, Ya. agama berdasarkan kemanusiaan. Ya. Kaum Nabi Musa kenapa disuruh bunuh diri? Karena untuk menebus dosa. Berat Nah, nih bahasannya tuh. berat nih. Kita harus undang Ustadz Enak. ini kalau berat kayak gini. Ini apa? Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Hmm. Kalau misalnya agama berdasarkan kemanusiaan, Hmm. ndak sami'na wa ta'na. Kenapa Nabi Ibrahim rela untuk mengorbankan anaknya? Oh, Seharusnya kalau dalam logika manusia nggak bisa kan? Ayo. Itu karena perintah Allah. Iya, makanya keimanan sudah jawab tadi. Agama itu ya itu dari keimanan dulu, bro. Ada yang terlihat tidak masuk akal tapi sami'na wa ta'na. Ya. Sudah tertulis itu. Ada contoh Nabi Musa tadi ya, Nabi Ibrahim. Satunya aku lupa itu. Apa tuh? Lupa yang kan suruh bunuh. Yang kisah Nabi Haidir Nah. sama Nabi Musa itu kan suruh Oh, menjelaskan. itu perjalanan Nabi Musa untuk berburu ke Nabi Haidir. Ya, Kok rasanya. berburu sih? Berburu kan namanya? Oh, berburu ya. Salah dengar. Kamu dengar apa? Berburu. Berburu. Oke, kita skip bahasan nasional aja nah. Iya. Bahasan lokal inside joke, bro. Jadi kita mau senggol siapa nih? Senggol ya. Orang nomor 1 di Indonesia, Siapa? Prabowo. Kalau aku Prabowo ngefans, aku mau ketemu sama presiden nomor 1 itu. Ada satu hal yang mau suarakan, bro. Iya. Pokoknya ada lah kalau misalnya ketemu Prabowo, aku ada mau ketemu menyuarakan satu hal. Tapi itu masih nantilah. Udah pengen dibicarain di sini. Pokoknya masalah pengangkatan lah. Pengangkatan P3K. P3K, alhamdulillah itu kan ada berita Itu kan baik maksudnya? Bukan. Pengangkatan Basnas jadi pegawai P3K. Bisa jadi. Itu kayak nggak mau bahas. Bisa jadi. Karena kan sudah Itu kan kemarin kamu minta sama gubernur, wakil gubernur. Gubernur, cuma dia kan minta harus ke Kemenhumham kah atau apa ya? Kayak gitu Menteri bilang. dulu. Iya. Kamu bilang ke Pak Seno Aji. Ya. Ya nanti kamu bicarakan, tapi enggak tahu ya sampai sekarang dibicarakan atau enggak. Mungkin dia beliau notice ini. Tolong di up lagi karena banyak amel yang maksudnya
orang amil ya. Orang yang amil ngurusin bagian Jakar Basnas. itu yang sampai mengabdi 20 tahun, 15 tahun. Iya. Tapi kita kan sudah berkontribusi sama Palestina tuh. Iya. Maksudnya tidak gimana-gimana tuh nah. Dan Prabowo tahu itu. Iya. Seharusnya itu yang dia diperhatikan lah. Iya. Nah, kita ganti bahasan apalagi nih di nasional. Ntar dulu kita sudah bahas apa aja ini tadi? Aku ingat callback-nya. Kemarau, upacara, LGBT. LGBT. Lagi bete. Banyak. Apa lagi? Futsal tadi ya. Futsal. Apa lagi nih? Atau kita akhiri aja nanti kita sambung di episode 2 aja. Episode 2 bisa. Tapi kita berenang di sungai. Atau berenang di kolam renang. Bisa juga. Jadi sambil kita berenang, kita podcast. Kayak Yono Bakri dulu. Oh, bisa. Nah, ya. Oke, itu aja guys dari podcast Lepas Kontrol episode pertama. Mudah-mudahan kalian suka. Nanti kalian bisa request saja di kolom komentar. Apa yang pengen dibahas, karena kita masih mencari-cari bahasan yang Ini mencocokkan juga ini. Nah, kita apa namanya? Buat clipper bisa tuh kita diviralkan di FYP di TikTok, ya kan? Kalau kalian tahu di YouTubeku dulu kayak gini juga kita. Kayak gini juga masih kaku-kaku aja juga kita. Nah, maksudnya ingatlah kita pertama bertemu pakai ini. Itu di channelku tuh. Ini. Coba lihat. Kamu pakai ini, aku pakai baju warna hitam kemarin tuh. Sama. Sama kayak gini, aku pakai gini juga ya. Iya. Ya, itu aja tadi. Ada mau pesan enggak sama penonton? Jangan lupa subscribe channel ini. Nggak usah di-subscribe, cuma dipotong-potong aja video kita disebarkan di FYP TikTok supaya kita makin terkenal dan viral ya. Bisa di-support Denny Sumargo, Deddy Kobuser, Pras Teguh, dan kita diundang di podcast-podcast lainnya. Amin. Podcast Lepas Kontrol, ngobrol seenaknya. Ngobrol seenaknya, bicara seenaknya. Bebas lepas. Bebas lepas. Nah, itu aja. Thank you. Thank you.